Oke, sudah bisa dilihat? Sudah, Ibu. Oke, kita akan bicara tentang regulasinya. Sebentar, ya, ini dulu deh. Oke, sekarang kita akan bicara regulasi dari sintesis dan degradasi asam lemak. Oke, sebentar. Oke, eh, oke, biosintesis asam lemak. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang degradasi asam lemak, kemudian sintesis asam lemak. Jadi kedua proses itu sama-sama terjadi dalam tubuh kita, tapi tergantung yang mana nih yang kita akan gunakan. Nah, sekarang kita akan membedakan kapan sih tubuh kita melakukan biosintesis, kapan tubuh kita melakukan biodegradasi atau beta oksidasi. Jadi kita akan tubuh kita sudah dirancang oleh Tuhan untuk bisa memproses itu semua. Jadi dia sudah tahu kapan akan melakukan pemecahan asam lemak, kapan akan melakukan pembentukan asam lemak. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Nah, di depan ada sebuah em, grafik ya tentang obesitas. Kalau kalian lihat di sini tentang kasus obesitas, di sini ya, kalau kalian lihat tentang kasus obesitas di sini antara perempuan dan laki-laki. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa di negara tertentu kadar obesitas jumlah yang terkena penyakit obesitas itu sangat tinggi sekali. Jadi misalnya kalian bisa lihat ya penyakit obesitas itu mengenai hampir seluruh negara. Jadi yang warnanya kuning, orange. Jadi hampir seluruh dunia itu terkena masalah yang sama sekarang yaitu obesitas. Nah, ada bagian-bagian yang parah, yang sangat parah kasusnya gitu ya. Indonesia juga salah satu yang lumayan bermasalah dengan obesitas ini. Jadi dia berada di garis kuning ya, meskipun tidak sebesar misalnya Amerika yang yang sangat parah di sini kan bisa dibilang adalah Amerika ya. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan nih, semua negara itu punya masalah dengan obesitas kecuali mungkin bagian-bagian negara di Afrika seperti itu. Jadi ini suatu masalah yang tidak hanya eh, masalah lokal ya, tapi juga masalah global yang suatu saat juga kalau tidak dihentikan bisa jauh lebih parah daripada ini penyebarannya, bahkan zonanya juga sudah bisa meningkat gitu. Nah, obesitas ini adalah salah satu penyakit yang diakibatkan oleh bisa pola hidup, bisa dari genetiknya memang ada kecenderungan untuk memiliki tipe badan yang obesitas. Jadi tergantung dari eh, satu tadi ya genetik, pola hidup, apakah kalian banyak bergerak atau tidak, apakah kalian berolahraga atau tidak, kemudian dari makanan, apakah diet kalian sudah benar atau tidak. Makanya di awal pertemuan itu saya meminta kalian untuk melakukan rekaman atau record terhadap diet kalian. Apakah diet kalian itu sudah sesuai atau tidak? Apakah sudah membantu kalian untuk terbebas atau tidak dari obesitas maupun penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh pola makan dan pola hidup lainnya, gitu ya. Oke, nah jadi eh, tubuh kita seperti yang saya bilang tadi itu diatur oleh berbagai hormon.
Kayak jadi ada yang mengatur misalnya kenapa kalau kita tubuh kita atau perut kita sedang kosong, kita akan merasa lapar. Nah, itu adalah sinyal dari tubuh agar kita makan. Kemudian apakah kalau kita lapar kita langsung mati? Enggak kan? Pasti kita hanya lemes saja, tapi tidak mati. Kenapa? Karena tubuh kita punya cadangan makanan. Jadi begitu makanan kita habis, dia akan menggunakan cadangan makanan yang sudah ada, gitu. Jadi hormon-hormon itu yang akan bekerja untuk mengatur, untuk memberikan sinyal ke tubuh kita kapan dia lapar, kapan dia kenyang, kapan dia membutuhkan asupan. Itu semua diatur oleh hormon yang ada di dalam tubuh kita. Jadi di tubuh kita itu sangat cerdas. Dia memberikan sinyal ke satu sel memberikan sinyal ke sel-sel yang lain. Jadi kapan kita lapar, kapan kita kenyang itu semuanya diatur oleh komunikasi antar sel-sel gitu. Jadi, nah komunikasi itu bisa dari hormon, bisa dari bentuknya adalah misalnya eh, keberadaan metabolit tertentu. Jadi saat menempel dia akan mengaktifkan sel untuk memberikan sinyal komunikasi gitu. Ini contohnya ya ada adipokins. Dia termasuk hormon peptida di adiposa kita. Leptin, ini yang bertugas untuk menekan kelaparan. Adiponektin mengatur level glukosa kita termasuk oksidasi asam lemak. Resistin, nah ini meningkatkan inflamasi dan resistensi insulin. Ini contohnya. Nah, kalau kalian lihat yang sebelah kiri itu kekurangan ini, leptin. Ada yang tahu leptin itu kira-kira kenapa sih yang kiri itu kalau kekurangan leptin dia jadi gendut? Kira-kira kenapa? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Kenapa sih yang di sebelah kiri itu saat dia kekurangan leptin maka dia menjadi gendut? Ada yang tahu? Leptin, kenapa sih kira-kira kalau dia kekurangan leptin kira-kira dia akan menjadi gendut? Ini adalah contoh eksperimen ya. Jadi yang satu itu di diefisienkan atau diturunkan kadar leptinnya. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Rasa lapar yang berlebihan itu. Ya, jadi leptin itu adalah eh, hormon yang mengurangi nafsu makan. Tapi begitu dia ditekan atau dikurangi, nah maka seperti tadi misalnya ada rasa lapar yang berlebihan sehingga dia makan terus. Kalau nafsu makannya sangat tinggi gitu. Jadi dia tidak ada hormon yang mengurangi nafsu makannya. Jadi kan biasanya kalau kita sudah kenyang, kita tidak akan lagi punya nafsu makan kan. Karena tubuh kita sudah tidak membutuhkan lagi energi itu. Maka secara otomatis harusnya transmisi dari selnya adalah menghentikan rasa lapar. Nah, tapi karena hormon yang menghentikan rasa lapar itu tidak ada, atau yang menghentikan nafsu makan itu tidak ada, maka dia akan makan terus-menerus. Nah, kalau kita makan terus-menerus, maka yang terjadi adalah penumpukan lemak seperti yang dialami oleh tikus ini. Jadi inilah yang terjadi kalau hormon kita tidak seimbang. Yang tadi makanya kalau misalnya ada yang mengalami masalah kegemukan, coba deh diperiksa ke dokter. Karena kadang masalahnya itu bukan hanya pada gaya hidup, tapi juga misalnya kekurangan hormon tertentu nih yang menyebabkan kalian kok lapar terus bawaannya, mau udah makan pun tetap lapar. Nah, itu bisa jadi karena kekurangan si leptin ini gitu. Nah, ini adalah contoh apa yang terjadi kalau sedikit saja eh, regulasi asam lemak di dalam tubuh kita ini terganggu. Sedikit saja terganggu. Apalagi kalau misalnya dia tidak bekerja sama sekali, pasti tubuh kita akan tidak seimbang. Atau kita juga bisa mati gitu. Jadi penting sekali si regulasi asam lemak ini. Oke. Jadi
Apa sih yang diatur oleh metabolisme asam lemak ini? Jadi kita punya dua keadaan. Ada keadaan di mana kita sudah makan, oke, sudah kenyang, dan ada keadaan di mana kita masih lapar, oke, belum makan, masih lapar. Nah, di kedua keadaan itu, tubuh kita akan mengatur supaya kita tetap hidup, meskipun misalnya kalau kita lapar kita nggak mati, kalau kita kenyang kita tidak kelebihan kenyang seperti tikus tadi gitu, tidak kelebihan, tidak makan terus-menerus saat dalam keadaan kenyang. Jadi apa yang akan terjadi? Dalam keadaan kenyang, kadar insulin dalam tubuh kita akan naik. Jadi dia akan memberikan sinyal bahwa kita sudah kenyang. Oke. Nah, kadar insulin kita ini naik. Kenapa dia harus naik? Karena kadar glukosanya tinggi. Jadi saat kita makan kan kita mengolah tuh makanan yang masuk, memecah makanan yang masuk menjadi glukosa. Otomatis kadar glukosa dalam darah kita itu tinggi. Sehingga nggak boleh nih glukosa dalam darah itu dibiarkan tinggi. Kalau tinggi contohnya apa yang terjadi? Ya orang-orang yang terkena diabetes. Bisa kalian lihat orang-orang yang terkena diabetes itu separah apa. Dia bisa luka sedikit, bisa amputasi kan. Kemudian banyak lagi masalah-masalah lainnya akibat penyakit diabetes. Nah, itu yang terjadi kalau kadar glukosa dibiarkan tinggi, maka harus diturunkan, harus disimpan. Siapa yang bertugas memberikan kode bahwa kadar glukosa tinggi? Yaitu insulin. Makanya kalau orang diabetes itu dia diberikan terapi insulin, disuruh suntik insulin, ya kan? Nah, kalau sudah ada insulin, maka yang terjadi adalah glukosa yang tinggi itu akan dibakar menjadi energi, kalau lebih akan disimpan. Begitu pula dengan lemak, lemaknya dibakar menjadi energi melalui degradasi asam lemak seperti yang sudah kalian pelajari kemarin. Kalau seandainya dia berlebihan, akan disimpan dengan sintesis asam lemak seperti yang juga sudah kalian pelajari sebelumnya. Gitu. Oke, seperti itu. Kemudian saat kalian dalam keadaan lapar, misalnya, apa yang terjadi? Tentu saja glukosanya rendah karena kalian dalam keadaan lapar, jadi tidak ada pemecahan dalam tubuh, pemecahan karbohidrat, jadi glukosanya ya sangat rendah sehingga insulinnya juga rendah karena dia tidak punya tugas di sini untuk memberikan kode bahwa kalian punya kadar glukosa yang tinggi. Jadi glukosa yang rendah, insulinnya juga rendah. Nah, karena kalian lapar, tapi kalian kan tidak bisa berhenti membutuhkan energi. Kalian kan secara fisik, secara luar kan kalian tetap bergerak, tetap jalan, tetap makan, tetap bernafas. Nah, secara organ, jantung kalian kan nggak boleh berhenti, otak kalian nggak boleh berhenti, paru-paru kalian nggak boleh berhenti, maka harus tetap diberi makan. Nah, dari mana mereka mengambil sumber makanan kalau kalian tidak makan? Ya, sumbernya adalah dari tabungan kalian, yaitu gula yang disimpan dalam tubuh. Ada juga lemak. Lemak itu disimpannya di mana? Seperti yang sudah kita pelajari di awal ya. Salah satunya di jaringan adiposa alias di bawah kulit. Makanya kalau yang lemaknya banyak pasti akan tebel nih di bawah kulitnya. Nah, itu berarti tabungan lemaknya banyak tuh. Nah, tabungan itu yang nanti akan jadi lemak yang kita tabung di bawah kulit itu jadi jaringan adiposa itu yang akan dilepaskan kemudian dibakar sebagai energi. Jadi kalau intinya adalah saat kita kenyang, kita akan menabung. Yang terjadi adalah biosintesis asam lemak. Saat kita lapar, kita akan mengambil tabungan kita alias degradasi asam lemak. Sesimpel itu. Oke, seperti itu. Kemudian, oke, kita lanjut ya. Kemudian ini adalah jalur yang sudah kita pelajari sama-sama. Oke, ada oksidasi dan sintesis asam lemak. Ini sudah sama-sama kita pelajari ya. Jadi kalau kalian perhatikan sebenarnya dia terbalik. Kalau dari asa oksidasi atau degradasi ya, dari palmitat menjadi asetil koenzim A. Kalau dari sintesis asetil koenzim A akan menjadi palmitat. Jadi dia kurang lebih bolak-balik.
Kalau kalian perhatikan di sini juga di oksidasi dia ada proses reduksi ya, ada reduksi dari NAD plus menjadi NADH dan H plus. Kalau di sintesis kebalikannya ada oksidasi dari NADPH dan H plus menjadi NADP plus. Jadi sebenarnya dia kebalikan satu sama lain. Oke. Nah, ini adalah kalau kalian perhatikan seperti yang saya bilang lagi tadi ya, proses sintesis dan oksidasi itu sebenarnya adalah kebalikan satu sama lain. Jadi kalau oksidasi dia nih dari atas ke bawah ini, kalau sintesis dari bawah ke atas. Jadi kalau oksidasi dari yang panjang, oke, kemudian terjadi oksidasi seperti yang saya sebutkan tadi, sedangkan FAD-nya terreduksi menjadi FADH2 seperti itu. Atau kemarin kita menggambarkannya seperti proses menangkap H2, tapi juga ini sebenarnya adalah proses reduksi juga. Kemudian mengambil air dan seterusnya. Jadi kalau kalian lihat dari kiri ke kanan itu mereka berkebalikan. Kalau di tahap pertama oksidasi itu adalah dari asam lemak yang panjang. Kalau sintesis dia dari potongan-potongan asam lemak. Oke, jadi dia bergabung. Yang ini memecah, yang ini bergabung seperti itu. Kemudian jadi yang terjadi adalah si oksidasi itu akan merupakan reaksi pemecahan. Jadi proses hasil akhirnya adalah asetil. Pokoknya sudah dipotong-potong. Kalau sintesis itu adalah proses bergabung. Jadi asil malonil bergabung. Itu adalah proses awalnya. Jadi ada yang awal dari sintesis adalah bergabung, akhir dari oksidasi adalah terpecah. Seperti itu. Oke. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi ya, reaksi oksidasi itu membutuhkan proses oksidasi seperti namanya, sehingga harus ada yang mengalami reduksi atau reduktornya yaitu NAD, sorry oksidatornya ya, harus ada yang mengalami oksidatornya, harus ada oksidatornya atau yang mengalami reduksi yaitu NAD plus menjadi NADH. Sedangkan untuk yang sintesis kebalikannya, yang terjadi adalah reaksi reduksi sehingga harus ada yang mengalami oksidasi yaitu NADP plus menjadi NADPH. Seperti itu. Kemudian dioksidasi dia mengambil air, disintesis dia kehilangan air. Oke. Dioksidasi dia seperti yang saya bilang tadi ada proses oksidasinya. Jadi yang kemarin kita gambarkan dengan mengambil H2 ya, FAD menjadi FADH2. Kemudian itu adalah reaksi reduksi sehingga FAD ini adalah oksidatornya. Kemudian di sintesis kebalikannya yang terjadi adalah reduksi. Oke, NAD reduksi sehingga ada oksidatornya itu NADP plus yang akan terreduksi menjadi NADPH. Jadi dua-duanya itu ada sorry kebalikannya NADPH yang akan teroksidasi menjadi NADP plus gitu. Kebalikannya. NADPH akan teroksidasi menjadi NADP plus karena ada reaksi reduksi dan NADPH ada yang berfungsi sebagai oksidatornya. Reduktornya maksud saya. Jadi sekali lagi saya ulangi ya. Jadi yang terjadi adalah reaksi reduksi sehingga dibutuhkan suatu reduktor yaitu yang mengalami oksidasi, maka NADPH akan teroksidasi menjadi NADP+ agar proses reduksinya bisa terjadi. Makanya kalau kalian sandingkan proses oksidasi dan sintesis, mereka adalah kebalikan satu sama lain dalam setiap step-stepnya. Jadi makanya mudah untuk diingat, gampang untuk diingat karena prosesnya itu saja dan dia berkebalikan satu sama lain. Seperti itu. Oke. Jadi untuk oksidasi, dia oksidasi dulu, mengambil air, oksidasi lagi, kemudian dia berpisah. Nah, sintesis, sintesis langsung kebalikannya. Dia bergabung, reduksi, melepas air, reduksi lagi. Begitu. Seperti itu. Jadi, oksidasi awalnya utuh, akhirannya menjadi fragmen-fragmen asetil koenzim A. Kalau sintesis kebalikannya, fragmen-fragmen asetil koenzim A
bergabung menjadi satu asam lemak yang lurus. Jadi yang satu dipecah, yang satu dibuat. Yang satu kita pecah karena kita butuh energi dalam keadaan lapar, yang satu disintesis karena kita tidak butuh energi karena kita dalam keadaan kenyang. Sehingga kita butuh menyimpan asam lemaknya untuk sewaktu-waktu kita pecah saat kita membutuhkan energi. Seperti itu. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi ya, ini adalah keseluruhan dari sintesis asam lemak. Ini sudah pernah kita bahas di awal ya. Jadi ini adalah sudah pernah kita bahas di minggu sebelumnya. Jadi saya lompat saja, kita pernah bahas ini. Oke. Nah, ini adalah seperti yang juga sudah kita pelajari ya. Transport asetil koenzim A dari mitokondria ke sitosol. Jadi, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, asetil koenzim A ini kita hasilkan salah satunya dari oksidasi asam lemak. Nah, itu kan terjadinya di mitokondria. Nah, hasil dari oksidasi asam lemak ini, kalau dia sudah tidak kita butuhkan lagi untuk energi, bisa kita eh, sintesis dia di sitosol. Oke. Nah, jadi caranya adalah mengubah dia menjadi sitrat, dari sitrat kemudian masuk ke sitosol, di sitosol dia akan kembali menjadi asetil koenzim A. Oke. Seperti itu. Ini juga sudah kita pelajari di awal ya. Jadi asetil akan diubah menjadi malonil, ini juga sudah kita pelajari. Jadi untuk melakukan sintesis asam lemak, awalnya asetil koenzim A dari mitokondria harus pindah ke sitosol. Ini sudah pernah kita pelajari. Kemudian asetil koenzim A akan diubah menjadi malonil. Ini juga sudah kita pelajari ya. Jadi tidak akan terlalu saya tekankan, sudah kita pelajari dengan detail sekali di pertemuan sebelumnya. Ini hanya flashback aja supaya kalian tahu. Jadi asetil koenzim A akan diubah menjadi malonil ACP kalau kalian masih ingat ya. Dengan cara membutuhkan satu ATP dan bikarbonat kalau kalian masih ingat. Jadi ditambahkan CO2 di sini menjadi malonil. Malonil ACP siap untuk proses berikutnya yaitu proses sintesis asam lemak. Ini sudah kalian pelajari, saya hanya flashback sedikit. Diawali dengan kondensasi ya. Jadi kondensasi dulu, asetil ketemu malonil bergabung. Karena dia kondensasi, maka enzimnya adalah asil malonil ACP condensing enzyme. Kemudian dia akan mengalami reduksi. Karena dia mengalami reduksi, maka kalian butuh reduktor, yaitu yang mengalami oksidasi, yaitu NADPH dan H+, teroksidasi menjadi NADP+. Sehingga karena yang ini adalah reaksi reduksi, dan yang terreduksi adalah eh, asil yang memiliki keton pada posisi beta, maka namanya adalah beta ketoasil ACP reduktase. Kemudian selanjutnya dia akan terdehidrasi alias melepaskan H2O. Karena yang terjadi adalah dehidrasi, maka enzimnya adalah dehidratase. Yang terdehidrasi adalah asil yang punya substituen hidroksi di karbon ketiga, maka 3 hidroksi asil ACP dehidratase namanya. Kemudian setelah itu ada reduksi lagi, karena ini adalah reduksi, dan yang tereduksi adalah enoil alias ada ikatan rangkap di sebelah keton, maka namanya enoil. Enoil ini terikat pada ACP dan mengalami reduksi, maka enzimnya adalah enoil ACP reduktase. Kemudian ada reduksi sehingga harus ada yang teroksidasi alias reduktornya, yaitu NADPH H plus menjadi NADP plus. Ini sekali lagi sudah pernah kita bahas secara detail dan pelan-pelan, makanya saya hanya flashback aja dengan cepat. Seperti itu. Nah, ini yang benar-benar harus kalian perhatikan. Benar-benar harus kalian perhatikan karena ini adalah regulasi kapan apa yang akan terjadi dalam tubuh kita. Oke. Oke. Jadi, tubuh kita akan meregulasi kapan kita akan mengalami degradasi atau oksidasi beta dari asam lemak, kapan kita akan mengalami sintesis asam lemak. Itu diatur oleh tubuh. Kapan tubuh itu tahu mana yang perlu terjadi? Nah, ada regulasinya. Yang pertama adalah regulasi metabolik atau tergantung dari metabolit apa yang berlebihan. Yang kedua adalah regulasi hormonal. Oke.
Oke, jadi kita melakukan proses itu kan membutuhkan enzim. Oke, salah satunya adalah asetil koenzim A karboksilase. Ada yang ingat kapan kita menggunakan asetil koenzim A karboksilase? Ada yang ingat nggak saking banyaknya ya? Ada yang ingat? Saat Ya, mengubah izin menjawab, Bu. ya, boleh. Mengubah asetil-CoA menjadi melonil-CoA. Ya, betul sekali. Jadi di sini kalau kalian lihat ya, asetil koenzim A diubah menjadi malonil koenzim A itu menggunakan asetil koenzim A karboksilase. Dan jadi dari namanya aja harusnya kita sudah tahu karena fungsinya adalah menambah CO2. Oke, menambah CO2. Jadi eh, ini fungsi enzimnya asetil koenzim A. Jadi si asetil koenzim A ini ketambahan karboksilat CO2. Makanya nama enzimnya adalah asetil koenzim A karboksilase. Nah, kalau seandainya asetil koenzim A karboksilase ini tidak ada, maka malonil koenzim A juga tidak akan ada karena dia yang bertugas untuk mengubah asetil menjadi malonil. Kalau begitu, kalau enzim ini kita hentikan, kita inhibisi, kita matikan, bisa nggak sintesis asam lemak itu terjadi? Iya atau tidak? Apakah bisa? Tidak, Bu. Harusnya tidak, Bu. Bisa Betul. ke awalnya. Ya, jadi kalau tidak ada asetil koenzim karboksilase, maka sintesis asam lemak tidak akan terjadi. Oke. Jadi nah, kalau dia tidak terjadi, maka maka proses sintesis asam lemak juga tidak terjadi. Oke. Jadi kalau enzim, jadi ini kita gambarkan sebagai ya ini ya yang Y, yang biru, yang YY ini adalah kita gambarkan sebagai asetil koenzim A karboksilase. Oke. Nah, kalau dia tidak aktif, maka sintesis asam lemak tidak akan terjadi. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, asetil koenzim A karboksilase itu dalam keadaan monomer atau terpisah-pisah seperti ini. Oke, kalau dia terpisah-pisah seperti ini atau dalam keadaan monomer, dia tidak aktif. Oke, dia hanya aktif kalau dia dalam keadaan polimer atau bergabung seperti ini. Oke, bisa ya. Jadi kalau dia terpisah, dia tidak aktif. Kalau dia dalam keadaan monomer, dia tidak aktif. Kalau dia tidak aktif, maka sintesis asam lemak otomatis tidak akan terjadi karena dia bertugas untuk mengubah asetil koenzim A menjadi malonil koenzim A. Oke. Tapi kalau dia dalam keadaan polimer, dia menjadi aktif. Nah, kapan dia inaktif dan kapan dia aktif? Nah, kalau misalnya dalam kasus palmitoyl koenzim A banyak atau berlebih, ya, misalnya kita punya banyak palmitoyl koenzim A. Ada yang masih ingat palmitoyl koenzim A itu apa? Ada yang masih ingat? Palmitoyl koenzim A? Tidak ingat? Senyawa yang terbentuk Mm-mm. dari palmitat. Ya, jadi kalau misalnya kalian ingat di degradasi asam lemak, kan kita awalnya dari palmitat kan, dari asam palmitat. Di degradasi asam lemak itu asam palmitat. Nah, kalau kita mau mendegradasi asam palmitat ini, bisa nggak dalam keadaan seperti ini untuk degradasi?
Iya atau tidak? Bisa nggak dia dalam keadaan seperti ini saat kita degradasi? Iya atau tidak? Bisa? Bisa kita degradasi dalam keadaan asam lemak saja? Dia harus dalam keadaan apa? Apa? Dia harus dalam keadaan apa? Dia harus dalam keadaan koenzim A, berkaitan dengan koenzim A. Kalau kalian masih ingat, nanti tolong dicek lagi ya, kalian ujian loh ini. Oke, jadi asam lemak itu tidak aktif, dia harus diaktifasi lagi dengan cara mengikat koenzim A. Jadi awalnya kan dia asam palmitat. Nah, asam palmitat itu dalam keadaan tidak aktif, harus diaktifasi lagi untuk proses degradasi menjadi palmitoil koenzim A. Jadi ini adalah asam palmitat, dia tidak aktif. Dia bisa diaktifasi dengan berikatan dengan koenzim A, yaitu dalam bentuk palmitoil koenzim A. Oke, jadi asam palmitat itu harus diaktifasi menjadi palmitoil koenzim A dalam proses degradasi asam lemak. Oke, jadi misal nih kalian punya asam lemak yang banyak. Nah, asam lemak yang banyak itu otomatis nanti akan degradasi. Nah, kalau dia degradasi, maka sebelum proses degradasi kan dia harus diaktifasi menjadi palmitoil koenzim A. Oke. Nah, palmitoil koenzim A ini yang akan jadi saat misalnya tubuh kalian mau melakukan degradasi. Oh iya, tubuh kalian nih misalnya mau melakukan degradasi. Maka yang pertama dia lakukan adalah mengaktifasi, kalau dia mau melakukan degradasi, yang pertama kali dia lakukan adalah mengaktifasi si eh, asam palmitat ini menjadi palmitoil koenzim A. Oh, itu artinya tubuh kita sudah mengaktifkan proses degradasi asam lemak. Oke, sekali lagi, saat asam lemak atau dalam hal ini adalah asam palmitat diubah menjadi asil koenzim A. Dalam hal ini, palmitoil koenzim A itu artinya tubuh kita sudah mengaktifkan degradasi asam lemak karena jelas-jelas dia sudah mengaktifasi asam palmitat menjadi palmitoil koenzim A. Nah, maka tubuh kita nggak mau dia berlangsung secara bersamaan. Itu artinya kalau degradasi asam lemak sudah diaktifkan, sintesis kita akan nonaktifkan. Maka yang terjadi adalah palmitoil koenzim A akan berikatan pada sisi aktif dari asetil koenzim A karboksilase tadi. Nah, karena dia mengikat sisi aktifnya, dia dia mengikat asetil koenzim A karboksilase ini, maka asetil koenzim A karboksilase tidak bisa mengikat asetil koenzim A karboksilase yang lain. Nah, karena saat dalam keadaan monomer dia tidak aktif, maka enzim ini tidak akan aktif dalam kondisi ini karena dia dalam bentuk monomer. Dia tidak bergabung menjadi polimer. Nah, kalau dia tidak aktif, maka degradasi tidak akan terjadi karena tidak ada yang mengubah asetil koenzim A menjadi malonil koenzim A. Jadi tidak akan terjadi proses sintesis karena asetil koenzim A tidak bisa diubah menjadi malonil koenzim A.
Oke, paham ya? Jadi saat proses degradasi, oke, asam lemak dalam hal ini adalah si asam palmitat itu akan diubah menjadi asil koenzim A. Dalam hal ini karena dia palmitat maka namanya palmitoil koenzim A. Itu artinya proses degradasi dimulai. Nah, saat proses degradasi dimulai, otomatis proses yang berkebalikan dengan dia, yaitu proses sintesis, itu kita nonaktifkan. Cara menonaktifkannya bagaimana? Si palmitoil koenzim A ini akan mengikat sisi dari asetil koenzim A karboksilase. Karena Ari, dia mengikat, tanya. Ya, ya. karena dia mengikat, otomatis asetil koenzim A karboksilase tidak bisa mengikat satu sama lain. Karena dia tidak bisa mengikat satu sama lain, maka dia menjadi monomer yang tidak aktif. Oke, oke, otomatis dia menjadi monomer yang tidak aktif. Oke, karena dia adalah monomer yang tidak aktif, maka proses sintesis asam lemak tidak akan terjadi. Oke, jadi seperti itu. Nah, kebalikannya, saya hapus dulu. Oke. Nah, kalau seandainya sitrat yang tinggi, masih ingat sitrat itu ada di mana? Di sebelah sini ya. Sitrat itu adalah di sebelah sini. Jadi, kalau misalnya kita punya asetil koenzim A, tadi saya bilang ya, kemudian kita mau melakukan proses sintesis asam lemak, maka dia harus kita bawa ke sitosol, ya kan? Nah, di sitosol, asetil koenzim A ini baru akan diolah selanjutnya dalam proses sintesis asam lemak. Nah, supaya dia bisa pindah ke sitosol, dia tidak bisa pindah dalam bentuk asetil koenzim A saja, dia dipindahkan dalam bentuk sitrat. Oke, jadi asetil koenzim A ini diubah menjadi sitrat terlebih dahulu. Nah, sitratnya baru dipindahkan ke sitosol. Oke, di sitosol baru prosesnya terjadi. Oke, jadi kalau misalnya sitratnya tidak ada atau sitratnya rendah, maka sintesis asam lemak tidak akan bisa terjadi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, supaya proses sintesis asam lemak ini bisa terjadi, asetil koenzim A harus dipindahkan ke sitosol dalam bentuk sitrat. Itu artinya kalau ada sitrat yang dipindahkan ke sitosol, itu merupakan salah satu proses dari terjadinya sintesis asam lemak. Oleh karena itu, kalau misalnya sitratnya ada, oke, kalau sitratnya tinggi, itu artinya dia akan melakukan sintesis asam lemak. Sehingga sitratnya akan menempel di salah satu sisi dari asetil koenzim A karboksilase sehingga palmitoilnya ini akan lepas. Nah, saat sitratnya menempel, palmitoilnya ini lepas, maka dia bisa berikatan satu sama lain sehingga membentuk polimer yang aktif sehingga asetil koenzim A karboksilase bisa beraktivitas untuk melakukan sintesis asam lemak. Oke, paham ya? Jadi kalau sitratnya yang tinggi itu artinya tubuh kita sedang akan melakukan proses sintesis asam lemak sehingga palmitoilnya akan lepas, kemudian yang berikatan justru adalah sitrat. Oke, maka akan terbentuk polimer yang aktif sehingga asetil koenzim karboksilase bisa bekerja mengubah asetil menjadi malonil dan proses sintesis asam lemak bisa berlangsung. Kebalikannya, kalau palmitoil koenzim A ini yang banyak, maka dia akan mengikat sisi ini, sisi ikatnya. Sehingga dia tidak bisa berikatan satu sama lain.
maka dia akan menjadi monomer yang tidak aktif, sehingga proses sintesis tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah proses degradasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke yang berikutnya? Tidak ada? Sudah bisa dipahami? Yakin? Bisa dipahami kah? Tidak ada pertanyaan? Aman? Aman, Bu. Oke. Selanjutnya adalah regulasi hormonal. Jadi regulasi hormonal ini kebalikannya. Kalau regulasi tadi itu membutuhkan eh, diatur oleh banyak atau sedikitnya metabolit. Jadi diatur oleh kapan metabolit metabolit mana yang lebih banyak ya. Jadi misalnya kalau sitratnya lebih banyak, oke, berarti yang terjadi adalah enzimnya aktif, asetil koenzim karboksilasenya aktif, maka yang terjadi adalah proses sintesis. Saat palmitoyl koenzim A-nya yang banyak, maka yang terjadi adalah proses degradasi alias asetil koenzim A karboksilasenya tidak aktif. Jadi tergantung dari metabolit apa yang banyak, apakah yang tersedia dan banyak, yaitu sitrat dan palmitoyl. Kalau sitrat yang banyak, maka dia aktif, terjadi sintesis. Kalau palmitoyl yang banyak, dia tidak aktif, terjadi degradasi asam lemak. Seperti itu. Itu kalau regulasi metabolit, tergantung dari metabolit apa yang tersedia, metabolit apa yang berlimpah. Kalau dari hormon, maka seperti namanya regulasi hormon, maka yang berperan di sini adalah hormon. Oke. Nah, baik kita lihat ya. Kalau seperti tadi nih, kita dalam keadaan kenyang, ya, kan kadar gula di dalam tubuh kita itu tinggi. Sehingga yang bekerja adalah insulin. Oke. Sekali lagi, kalau kadar gula di tubuh kita itu tinggi, yang bekerja adalah insulin. Oke. Nah, sehingga kalau yang bekerja adalah insulin, maka yang dilakukan, jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, kalau kita kenyang, yang terjadi adalah proses sintesis atau degradasi. Kalau kita kenyang, kalau kita kenyang, Sintesis. ya, kalau kita Sintesis kenyang itu. yang terjadi adalah sintesis. Jadi istilahnya kalau kita kaya, kalau kita banyak uang, pasti yang kita lakukan adalah menabung. Nah, sama seperti ini, kalau kita kenyang, maka yang terjadi adalah reaksi sintesis. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau kita mau melakukan reaksi sintesis, maka asetil koenzim A karboksilasenya harus aktif, ya kan? Karena dia yang mengubah asetil menjadi malonil tadi. Nah, berarti saat kita kenyang, nih, kan kadar gula dalam tubuh kita tinggi, maka insulinnya juga akan naik. Oke? Nah, insulin ini akan mengaktifkan yang namanya enzim protein fosfatase 2A atau PP2A. Oke. Nah, tadinya enzim ini asetil koenzim A karboksilase ini, enzim asetil koenzim A karboksilase ini dalam keadaan tidak aktif karena dia terpisah-pisah. Oke. Nah, salah satu dari tidak aktifnya itu karena dia berikatan dengan fosfat. Oke, maka supaya dia bisa aktif dan bisa berikatan dengan asetil koenzim A karboksilase yang lain, maka dia harus melepas fosfatnya. Ingat, dalam keadaan monomer, asetil koenzim A karboksilase ini tidak akan aktif, tapi dalam keadaan polimer dia akan aktif. Nah, supaya dia bisa menjadi polimer, maka fosfatnya harus dilepaskan terlebih dahulu.
Cara melepaskannya adalah menggunakan enzim protein fosfatase 2A atau PP2A. Jadi dia akan mengambil fosfatnya lepas, maka dia akan menjadi polimer yang aktif. Oke, sekali lagi, saat tubuh dalam keadaan kenyang, kadar gulanya akan tinggi. Saat kadar gulanya tinggi, insulinnya juga tinggi. Insulin akan mengaktifkan protein fosfatase 2A atau PP2A. PP2A ini akan melepaskan fosfat ya dari enzim atau koenzim A karboksilase ini. Nah, kalau fosfatnya lepas, maka dia akan bergabung satu sama lain yang tadinya monomernya tidak yang tadinya dia tidak aktif karena bentuknya adalah monomer, sekarang dia sudah aktif karena bentuknya adalah polimer. Seperti itu. Oke, jadi saat kenyang kita akan menghasilkan insulin, saat lapar kebalikannya, yaitu yang kita hasilkan adalah glukagon dan epinefrin. Oke, sekali lagi, saat kenyang hormonnya adalah insulin, saat lapar hormonnya adalah glukagon dan epinefrin. Oke, oke. Nah, sudah ya. Yang terjadi adalah saat glukagon dan epinefrin kita sudah aktif, apa yang akan terjadi? Kedua hormon ini akan mengaktifkan enzim yang namanya AMP activated protein kinase, oke. AMP activated protein kinase yaitu AMPK, AMP activated protein kinase. Yang dia lakukan oleh AMPK ini adalah dia akan membutuhkan satu ATP. Jadi dia akan menggunakan ATP ini untuk mengambil satu fosfatnya. Jadi kan ATP itu adalah adenosine trifosfat. Trifosfat. Diambil satu fosfatnya sehingga tinggal dua. Makanya namanya adenosine difosfat ya. Atau kalau dalam bahasa kita dwifosfat. Adenosine difosfat jadi tinggal dua fosfatnya. Yang kemana satu lagi? Satu lagi digunakan untuk mengikat enzim asetil koenzim A karboksilase ini seperti di sini ya, sehingga dia menjadi monomer-monomer yang terpisah. Karena dia sudah tidak bisa mengikat satu sama lain lagi kalau dia sudah mengikat fosfat. Begitu. Bisa ya? Jadi kalau kalian punya insulinnya tinggi, dia akan mengaktifkan protein fosfatase 2A, PP2A. Nah, PP2A ini akan melepaskan fosfat dari enzim asetil koenzim A karboksilase ini sehingga tadinya dia monomer tidak aktif, dia akan mengikat satu sama lain untuk menjadi polimer yang aktif. Kebalikannya, saat kita lapar, yang aktif adalah glukagon dan epinefrin. Dia akan mengaktifkan enzim AMP activated protein kinase atau AMPK. AMPK ini akan menggunakan satu fosfat dari ATP hingga mengubah ATP tersebut menjadi ADP untuk berikatan dengan sisi dari enzim asetil koenzim A karboksilase ini sehingga yang tadinya polimer dia akan lepas menjadi monomer-monomer sehingga yang tadinya aktif dia menjadi tidak aktif. Oke? Jadi dalam keadaan kenyang dia aktif, dalam keadaan lapar dia tidak aktif. Ini masuk akal ya. Kalau dalam keadaan kenyang, tentu saja dia harus aktif karena kita akan melakukan proses sintesis. Kalau dalam keadaan lapar, tentu saja dia tidak boleh aktif karena kita tidak akan mungkin bisa melakukan proses sintesis. Orang gimana mau nabung, uangnya aja nggak ada gitu kan. Sehingga yang aktif adalah proses degradasi. Seperti itu. Oke, saya. Oke, kemudian ada juga yang namanya partially active polymer. Jadi polimer yang aktifnya setengah aja. Apa itu misalnya nih? Kalau misalnya dia dalam keadaan tidak aktif secara hormonal, tapi kemudian ada kadar sitrat yang tinggi secara metabolit, maka dia akan menjadi aktif secara parsial. Alias eh, dia aktif tapi tidak
aktif. Jadi kita sebutnya dia polimernya aktif secara parsial. Jadi itu hanya terjadi kalau kedua metabolisme ini bertabrakan. Jadi secara hormonal dia tidak aktif, tapi kadar sitratnya tinggi nih. Maka saat sitratnya menempel, dia juga akan membentuk polimer. Jadi dia aktif tetapi secara parsial. Jadi kalau tadi kan kalau sitratnya ada, maka dia akan bergabung yang tadinya monomer yang tidak aktif menjadi polimer yang aktif. Nah, tapi bagaimana kalau dua-duanya yang menempel? Udahnya sitrat menempel, fosfat juga menempel. Maka yang terjadi adalah dia menjadi polimer yang parsial, aktifnya parsial saja. Seperti itu. Itu adalah regulasi dari si sintesis asam lemak. Dari apakah di degradasi asam lemak juga ada regulasinya? Juga ada regulasi ya, tentu saja juga ada. Jadi kalau kalian masih ingat ya, ini adalah proses kita memindahkan si asil koenzim A atau palmitoyl koenzim A dari sitoplasma ke matriks mitokondria. Jadi kalau kalian masih ingat kan degradasi asam lemak itu berlangsungnya di matriks mitokondria. Sedangkan palmitoyl koenzim A kalian adanya di sitoplasma. Kalau kalian masih ingat. Masih ingat kalau misalnya kita mau pindahkan asam lemak palmitoyl koenzim A dari sitoplasma ke matriks mitokondria, dia harus dalam bentuk apa? Masih ingat? Dia harus Berikatan dengan karnitin. Ya, betul. Dia harus berikatan dengan karnitin. Jadi koenzim A-nya diganti menjadi karnitin. Nah, untuk itu kalian membutuhkan enzim karnitin asil transferase 1 atau karnitin palmitoyl transferase 1, masih ingat ya. Dan karnitin palmitoyl atau karnitin asil, terserah mau pakai istilah yang mana, transferase 2, kemudian ada karnitin asil karnitin translokase. Ingat ya. Nah, yang terjadi adalah kalau dalam proses ini yang terjadi adalah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kan kita butuh si karnitin palmitoyl transferase 1 kan untuk mengubah yang tadinya berikatan dengan koenzim A menjadi berikatan dengan karnitin. Seperti itu. Nah, ini ya, supaya palmitoylnya bisa masuk, dia harus berikatan dengan karnitin. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kalian punya malonil yang tinggi, oke, sekali lagi kalau kalian lupa, malonil itu adalah bentuk aktif dari asetil koenzim A. Jadi ini adalah cerita di degradasi, ini adalah cerita di sintesis, oke? Jadi kalau di sintesis itu, kalau kalian mau melakukan sintesis kan asetil koenzim A-nya harus diubah menjadi malonil. Nih, kalau mau sintesis, asetil koenzim A-nya harus diubah menjadi malonil. Nah, saat asetil koenzim A berubah menjadi malonil, oke, maka malonil ini bisa menginhibisi karnitin palmitoyl transferase 1. Sehingga dia tidak bisa mengubah palmitoyl koenzim A menjadi palmitoyl karnitin. Nah, kalau dia tidak bisa diubah, kan otomatis dia tidak bisa masuk ke dalam matriks mitokondria, sehingga degradasi tidak akan terjadi. Paham ya? Oke, itu adalah bentuk yang lain. Sekali lagi saya ulangi, kalau saat kita akan melakukan proses sintesis, otomatis tahapannya adalah mengubah asetil koenzim A menjadi malonil koenzim A, ya kan? Nah, saat proses sintesis terjadi, maka nggak mungkin proses degradasi juga terjadi secara bersamaan, ya kan? Nah, supaya proses degradasi itu tidak terjadi, maka malonil akan menginhibisi atau menghambat si karnitin palmitoyl transferase 1 tadi. Nah, kalau karnitin palmitoyl transferase 1 ini kita hambat, otomatis asil koenzim A tidak bisa diubah menjadi asil karnitin.
Kalau dia tidak bisa diubah, maka dia tidak bisa kita pindahkan dari sitoplasma ke matriks mitokondria, sehingga proses degradasi tidak akan terjadi. Oke, yang terjadi hanya sintesis saja. Seperti itu. Jadi ini dihambat sehingga ya udah degradasi ini tidak akan terjadi. Yang terjadi hanyalah sintesis saja. Seperti itu. Jadi ini adalah termasuk regulasi metabolit juga. Oke, jadi kalau misalnya saat kita mau melakukan degradasi, palmitoilnya tinggi, palmitoilnya akan menginhibisi enzim yang berperan pada proses sintesis ya, yaitu asil koenzim A karboksilase enzim sehingga sintesisnya tidak terjadi. Sebaliknya, kalau misalnya kita melakukan proses sintesis, maka malonyl koenzim A akan menghambat karnitin palmitoyl transferase 1 sehingga proses eh, degradasinya yang tidak akan terjadi karena palmitoylnya tidak bisa kita pindahkan ke dalam matriks mitokondria. Simple ya? Mudah bukan? Oke, begitu. Nah, makanya ini adalah proses yang harus kita ingat. Jadi saat kita dalam keadaan banyak uang, oke, kalau uang kita banyak, pasti akan kita pakai ya, akan kita pakai misalnya untuk belanja, untuk makan, shopping, traveling. Nah, kalau dia berlebihan, apa yang akan kita lakukan? Kalau kita udah makan, udah belanja, udah traveling, udah puas, apa yang akan kita lakukan dengan uang itu? Menabung. Bener nih. Ya, betul ya, menabung. Jadi kalau misalnya sama dengan lemak. Kalau asam lemaknya sudah kita pakai sudah cukup untuk memberikan kita energi, maka sisanya akan ditabung. Itu akan terjadi dalam proses sintesis. Jadi kalau kita sudah kenyang, berarti kan energi kita pasokannya sudah tercukupi, maka yang akan kita lakukan adalah menabung. Nah, cara kita menabung adalah membentuk asam lemak yang akan kita simpan di bawah adiposa. Nanti kita akan belajar di bab terakhir ya, bagaimana menyimpan asam lemak di jaringan adiposa. Oke, sebaliknya, saat kita tidak punya uang, alias saat kita lapar, oke, maka yang terjadi adalah kita akan mengambil tabungan kita atau sering kita sebut dengan proses degradasi. Seperti itu. Jadi kenyang yang terjadi adalah menabung, yaitu sintesis. Lapar kita akan memecah, yaitu degradasi. Oke, seperti itu. Oke, nah ini. Jadi saat kita lapar, tubuh kita nggak mungkin berhenti. Kita akan tetap beraktivitas. Kalian puasa bukannya koma di rumah kan? Kalau kalian lagi puasa kan nggak kalian kan tidak koma di rumah. Kalian tetap kuliah, tetap beraktivitas seperti biasa. Kok bisa kalian nggak pingsan padahal lapar? Karena tubuh kalian punya cadangan makanan. Oke? Jadi, saat kita dalam keadaan lapar, kan tubuh kita tidak punya kalori yang kita dapatkan secara eksternal. Yang kita punya adalah internal. Oke? Jadi, ini adalah contoh kalori yang kita dapat secara eksternal ya. Yang paling tinggi adalah lemak, baru kemudian protein, baru kemudian yang paling rendah itu adalah karbohidrat. Oke, tapi saat kita dalam keadaan berpuasa atau dalam keadaan tidak sedang makan, maka kita tidak akan mendapatkan karbohidrat, protein maupun lemak dari eksternal. Yang kita punya adalah yang internal. Nah, kalian sudah belajar tuh di glukolisis, gluconeogenesis, semua sudah kalian pelajari sebelum mid semester ya. Nah, kemudian itu saat kalian berurusan dengan karbohidrat, kemudian saat kalian berurusan dengan lemak juga sudah kalian pelajari ya di beberapa pertemuan sebelumnya, gitu. Oke. Nah, tapi untuk tubuh kita ini bisa menggunakan cadangannya kan kita butuh proses. Makanya kalau kalian lapar kan kalian tetap aja lemes gitu ya. Tidak serta kalian kalau lapar kan kelihatan lemes, capek gitu kan. Akan berbeda saat kalian dalam keadaan sudah tidak lapar. Nah, jadi secara otot bisa nggak kalian lari sekencang kalau kalian lapar bisa nggak kalian lari sekencang saat kalian dalam keadaan tidak lapar?
Bisa? Bisa nggak kira-kira? Atau bekerja senormal saat kalian tidak lapar? Bisa atau tidak? Tidak, Pasti Ibu. tidak, Bu. Iya, Bu. Ya, tidak. Hanya memastikan kalau kalian nggak tidur aja sih. Oke, tidak ya. Nah, kalau tidak, maka pasti kalian akan kalau tidak makan pasti badannya akan lemes dan tidak akan bisa bekerja seoptimum saat kalian sedang tidak lapar. Nah, masalahnya, oke, secara organ gerak, bu, tidak apa-apa, kalian tidak akan mati kalau misalnya kalian dalam keadaan lemes, ya kan? Masalahnya adalah banyak organ tubuh kita yang tidak bisa, tidak optimum. Misalnya, bayangkan kalau jantung kalian misalnya, oh saya lapar nih, terus jantung kalian malas lemes gitu. Maka yang terjadi adalah bisa meninggoy ya. Jadi kalau misalnya kalau lari dalam keadaan kenyang itu cepat, tapi kalau dalam keadaan lapar itu pelan ya nggak apa-apa, kalian nggak akan mati. Tapi kalau bayangkan kalau misalnya jantung kalian organ seperti organ gerak kalian yang kalau misalnya kenyang dia optimum, kalau lapar dia lemes. Jantung kalian yang tadinya tek 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 menjadi tek 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 ya sudah dipastikan pasti akan tubuh kita pasti akan terganggu bahkan bisa meninggal gitu. Jadi ada organ-organ di tubuh kita ini yang nggak boleh nggak optimum, yang nggak boleh tidak bekerja secara optimum meskipun kita dalam keadaan lapar. Ya, yang kalau dia tidak maksimum ya kita akan mati atau minimum cacat lah atau minimum sakit lah gitu. Nah, jadi jangan disamakan antara muscle kita, otot kita dengan organ-organ yang lain gitu. Nah, untuk menjaga supaya bagian-bagian organ-organ penting kita tetap bekerja secara optimal, tidak lemes, nggak letoy ya saat dia dalam keadaan lapar, saat kita dalam keadaan lapar, maka ada mekanisme yang berbeda. Jadi bukan hanya sekedar degradasi asam lemak biasa saja, karena kalau seperti itu ya kalau tubuh kita yang lain lemah, yang organ penting itu juga lemah dong, karena menggunakan metabolisme yang sama. Enggak, mereka itu VIP ya, jadi menggunakan metabolisme yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan energinya gitu. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan energinya ada yang namanya keton body. Oke, nanti kita akan lihat. Jadi keton body ini ya, keton body. Jadi keton body ini adalah sumber makanan yang disimpan, yang khusus untuk organ-organ penting yang nggak boleh lemah. Oke, jadi bayangkan nih, kalau misalnya dia lemah seperti tadi saya bilang ya, maka kita bisa mati atau minimum cacat atau minimum sakit. Oke, nah keton body ini ada pusat produksinya. Jadi kalau misalnya kalian, seandainya kalian nih bayangkan sedang membeli makanan atau membeli produk tertentu, kan dia pasti dihasilkan dari satu perusahaan, satu pabrik, kemudian didistribusikan ke berbagai tempat ya, misalnya ke kota, ke desa, ke daerah-daerah tertentu. Pokoknya dia diproduksi di satu tempat, kemudian dia dikirim ke tempat-tempat yang membutuhkan. Nah, begitu pula dengan keton body ini. Yang memproduksi dia hanya satu, yaitu hati. Sekali lagi, keton body ini, ingat ya, kalau saya ngomong sekali lagi itu pasti informasi yang penting yang ada dalam ujian. Setiap saya ngomong sekali lagi itu pasti, kalau saya udah mengulang informasi 2 kali, itu pasti adalah hal-hal yang akan keluar di ujian. Pokoknya kan perhatiin aja, kalau saya ngomong mengulang informasi yang sama berkali-kali, berarti itu artinya itu adalah informasi yang penting yang akan kalian temukan di ujian. Oke, sekali lagi, keton body itu akan dihasilkan di liver atau hati. Oke, kemudian kemana dia disebarkan? Dia disebarkan ke 3 organ yang tidak boleh kelaparan, yang tidak boleh lemes, yang tidak boleh tidak optimum, yaitu jantung, oke, otak, dan ginjal. Oke, sekali lagi,
dia diproduksinya di hati. Ingat, dia dihasilkan oleh hati, diproduksi oleh hati. Oke. Kemudian dia digunakan oleh jantung, otak, dan ginjal. Oke. Diproduksi oleh hati, digunakan oleh jantung, otak, dan ginjal. Oke. Diproduksi oleh hati, digunakan di jantung, otak, dan ginjal. Jangan sampai ketukar, karena tahun-tahun sebelumnya itu banyak sekali yang ketukar. Ada yang bilang dihasilkan digunakan oleh hati lah gitu. Jadi hati itu yang menghasilkan, bukan yang menggunakan. Oke, yang menggunakan adalah jantung, otak, ginjal. Ini adalah organ-organ yang tidak boleh lapar, tidak boleh lemah, tidak boleh lemes, gitu ya. Oke, nah keton body itu ada tiga. Oke, hanya ada tiga jenis. Oke, keton badinya hanya ada tiga jenis. Yang pertama adalah asetoasetat. Ini dia, asetoasetat. Jadi asetat yang ada ketonnya ya. Jadi asetoasetat, oke. Aseton dan 2 hidroksibutiric acid. Butyric acid artinya asam lemak yang punya 4 karbon. Oke, satu, dua, tiga, empat. Oke, jadi asam butirat ya. Asam butirat ini punya hidroksi di posisi 2 ini. Jadi asam butirat ini punya hidroksi di posisi 2. Makanya namanya 2 hidroksi butyric acid atau 2 hidroksi asam butirat. Oke, jadi hanya ada tiga. Tolong kalian ingat baik-baik nama dan strukturnya. Sekali lagi, kalian ingat baik-baik nama dan strukturnya. Asetoasetat, aseton, dan 2 hidroksibutiric acid atau 2 hidroksi asam butirat. Oke, asetoasetat, aseton, 2 hidroksi asam butirat. Ini adalah tiga bentuk dari keton body yang tadi saya bilang sebagai asupan makan di tiga organ, yaitu yaitu otak, jantung, dan eh, kidney dan ginjal, ya, yaitu jantung, otak, dan ginjal dan diproduksi di hati. Oke. Nah, si keton body ini bisa diedarkan ke organ-organ tersebut. Tadi kan saya bilang ya, dia eh, pabriknya adalah hati dan dikirimkan ya mm, didistribusikan ke tiga organ ini. Nah, lewat mana dia didistribusikan? Dia didistribusikan lewat darah, pembuluh darah. Oke, dia bisa didistribusikan lewat pembuluh darah. Oke, jadi dia tuh bisa melewati si pembuluh darah, si membran-membran di pembuluh darah kalian ini karena dia sangat kecil. Kalau kalian lihat strukturnya, ini kan molekul-molekul yang kecil banget nih, ya. Makanya dia bisa keluar masuk dengan mudah di pembuluh darah kalian. Berbeda dengan molekul yang besar seperti trombosit dan sebagainya, gitu. Oke, terus dari mana asalnya keton body? Nah, asalnya ini ya, sebelum kita ke asalnya, ini adalah contohnya ya. Jadi keton body itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah kalian karena dia sangat kecil. Kalau kalian lihat ya dari strukturnya aja, kalian kan sudah belajar komputasi ya, jadi sudah bisa membayangkan molekul-molekul kecil itu bentuknya seperti apa. Nah, ini salah satu dari molekul-molekul yang kecil sehingga dia bisa keluar masuk di membran pembuluh darah dengan sangat mudah. Oke. Kemudian bagaimana dia digunakan atau dibuat? Oke, sebenarnya caranya sangat sederhana. Misalnya di otak misalnya, beta hidroksibutirat. Contoh, contohnya misalnya di otak. Misalnya keton badinya adalah salah satunya yang ada ya, misalnya hidroksibutirat. Misal,
ya. Misalnya, maka yang terjadi adalah tahap pertama dia akan kita lepaskan. Kenapa? Oke. Langkah pertama yang terjadi adalah tentu saja H2-nya akan kita lepaskan. Jadi beda, kalau kalian perhatikan yang di atas dengan yang di bawah bedanya apa? Kalau yang di atas hidroksi, di bawah keton. Nah, dia akan kehilangan 2H nih. 2H. Nah, karena dia kehilangan 2 hidrogen, maka nama enzimnya adalah dehidrogenase. Oke. Nama enzimnya adalah dehidrogenase. Oke. Nama enzimnya adalah dehidrogenase. Kemudian yang terjadi adalah dehidrogenase apa? Yang dehidrogenase adalah hidroksi butirat yang jadi ini adalah hidroksi yang posisinya beta, ya kan? Ini kan karbon alfa, ini karbon beta. Maka namanya kan beta hidroksi butirat. Dia mengalami dehidrogenase alias hidrogennya lepas. Maka nama enzimnya adalah beta hidroksi butirat dehidrogenase. Dia diubah dari alkohol menjadi keton, gugus sampingnya ya, dan dia kehilangan 2 hidrogen. Makanya beta hidroksi butirat, ini kan beta hidroksi butirat nih, dia mengalami dehidrogenase, maka nama enzimnya beta hidroksi butirat dehidrogenase. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan, dia membentuk asetoasetat. Atau di ini adalah bentuk dari keton body yang lain. Jadi kalau misalnya dia keton badinya adalah asetoasetat, ya udah prosesnya bisa berlangsung tanpa melalui proses yang pertama. Tapi kalau keton badinya adalah beta hidroksibutirat, dia harus diubah dulu menjadi asetoasetat. Oke. Kalau sudah, kita harus mengaktifasi dia dulu. Oke, kita harus mengaktifasi dia dulu. Yang tadinya gugus sampingnya adalah OH, seperti biasa ya. Kalau kita aktifasi, maka kita ubah menjadi koenzim A. Oke. Nah, caranya adalah kita menggunakan enzim yang namanya beta ketoasil koenzim A transferase. Alias kita mentransfer koenzim A pada beta ketoasil ini. Ini kan beta ketoasil ya. Ini ada keton di posisi beta pada asil ini. Maka namanya kan beta ketoasil. Nah, beta ketoasil ini kita transferkan ke enzim A. Maka nama enzimnya adalah beta ketoasil koenzim A transferase. Beta ketoasil koenzim A transferase. Jadi kita mentransfer koenzim A ke beta ketoasil ini. Oke, sehingga yang tadinya dia adalah OH di sini sekarang menjadi S koenzim A. Jadi kita aktifasi dia. Sama saja seperti kita mengaktifasi asam palmitat menjadi palmitoil koenzim A. Kita mengaktifkan asetoasetat menjadi asetoasetil koenzim A. Ya, jadi OH-nya diubah menjadi S koenzim A. Kalau sudah, kita tinggal memecahkannya saja. Ingat, pemecahannya bisa menggunakan tiolase. Jadi tiolase, jadi ada satu koenzim A. Oke, satu koenzim A seperti ini. Oke, ini masuk ke sini seperti biasa ya. Kalian saya rasa sudah familiar dengan cara kerjanya. Seperti ini turun, naik, kemudian ini lepas. Sama aja dengan saat kalian melakukan proses degradasi. Kalau kalian ingat ya, tahap terakhir proses degradasi itu kan seperti itu juga. Mana dia? Sorry, kok degradasi. Bentar, degradasi, benar. Proses degradasi kan tahap terakhirnya seperti ini. Kalau kalian ingat tahap terakhir di proses, oh bukan, mana dia? Oh nggak ada di slide ini. Tapi kalau kalian ingat proses terakhir degradasi itu adalah seperti itu. Kita kan potong-potong nih. Nah kalau dia sudah membentuk beta keton seperti ini, beta ketoasil seperti ini ya, ada keton di posisi beta, maka bisa dipotong. Masih ingat ya? Nanti kalian coba buka-buka lagi degradasi asam lemak. Proses terakhir di degradasi asam lemak itu kan menggunakan tiolase. Dia memotong dia memotong dengan atom sulfur gitu.
Nah, untuk proses ini terjadi harus ada keton di posisi beta. Nah, ini kan sudah ada nih keton di posisi beta, maka dia tinggal kita potong. Jadi S-nya menyerang ketonnya, elektronnya naik, elektronnya turun, kemudian ini lepas. Sehingga kalian akan menghasilkan asetil koenzim A. Oke. Nah, asetil koenzim A ini adalah sumber energi kita. Tinggal masuk ke jalur energi yang lain, yaitu jalur siklus Krebs. Jadi, dua asetil koenzim A yang sudah kita hasilkan ini tinggal masuk ke jalur siklus Krebs, nanti akan menghasilkan energi. Seperti itu. Jadi sama aja ya, untuk degradasi nanti hasil akhirnya pasti dalam bentuk degradasi karena dengan cara itu dia bisa menghasilkan energi. Oke. Nah, proses yang sama juga terjadi di jantung, proses yang sama juga terjadi di ginjal, sama saja. Sama saja prosesnya dengan yang terjadi di otak. Pokoknya hidroksibutirat diubah menjadi asetoasetat. Kalau asetoasetatnya ada, bisa langsung dipakai. Asetoasetatnya diaktifasi menjadi asetoasetil koenzim A dengan cara dia harus mengikat koenzim A, barulah kemudian bisa kita potong menggunakan koenzim A yang lain. Oke, yang memotong adalah sulfur sehingga nama enzimnya adalah tiolase. Ya, ini masuk, ini terpotong. Seperti itu. Jadi sama. Oke, itu saja. Ada pertanyaan. Ini adalah yang kita pelajari hari ini adalah cara menggunakan keton body, bagaimana keton body itu diubah menjadi energi. Nah, tapi cara membuat keton body akan kita pelajari pada satu pertemuan terakhir lagi nanti. Sekalian kita akan pelajari bagaimana menyimpan asam lemak di dalam tubuh. Itu belum kita cover soalnya. Seperti itu saja. Ada pertanyaan sampai sini? Ibu mau nanya, keton body itu kan ada 3 jenisnya. Ada asetoasetat, aseton, sama 2 hidroksibutil butirik acid. Nah, yang asetonnya itu bagaimana, Ibu? Oke. Asetonnya sama prosesnya. Jadi pada dasarnya dia juga nanti akan kita modifikasi. Asetonnya juga akan kita modifikasi nanti diaktifasi supaya hasilnya adalah berikatan dengan koenzim A juga. Jadi dari aseton akan menjadi asetil koenzim A. Sebenarnya sama, tapi ini akan kita bahas lagi di minggu depan. Oke, jadi yang hari ini kita bahas itu adalah asetat sama 2 hidroksibutyric acid. Nah, asetonnya akan kita bahas di minggu depan. Tapi kurang lebihnya sebenarnya intinya dia akan diolah sedemikian rupa supaya menghasilkan asetil koenzim A. Tapi supaya kalian tidak berlebihan informasinya hari ini ya, karena kalian banyak sekali yang kalian pelajari hari ini. Jadi saya keep dulu itu untuk di pertemuan minggu depan. Oke? Jadi pertanyaan bagus sekali ya, tapi ini akan kita jawab di minggu depan supaya kalian tidak overwhelmed karena informasinya banyak sekali. Jadi yang saya jelaskan sekarang adalah yang satu satu jalur gitu ya. Karena hidroksibutirat akan diubah menjadi asetoasetat. Jadi satu jalur. Nah, karena asetonnya beda sedikit, jadi saya simpan dulu untuk minggu depan ya supaya kalian nggak pusing. Boleh seperti itu? Nggak apa-apa ya. Kita keep dulu kalau asetonnya untuk minggu depan. Atau kapanlah pertemuan kita yang terakhir. Supaya itu juga nanti akan saya jelaskan bersamaan dengan pembentukan keton body. Nanti kalian akan ketemu di sana. Perannya aseton itu kalian akan temukan di sana. Oke? Biar kalian nggak pusing karena banyak informasi yang kalian terima hari ini. Gitu ya. Oke, ada lagi? Nah, sebenarnya si aseton ini juga dia
eh, yang paling sedikit sebenarnya. Makanya tidak terlalu saya tekankan juga di pertemuan ini karena dia yang paling paling sedikit digunakan dibandingkan yang tadi asetoasetat, kemudian asam butirat itu eh, penggunaan si aseton ini tuh paling sedikit gitu ya. Makanya udah dia tidak tidak sebanyak keberadaan itu tidak sebanyak yang lain. Nanti kita akan pelajari minggu depan kenapa dia tidak boleh banyak. Nanti nanti ada kaitannya dengan asidosis. Nanti kalian akan mengenal istilah itu ya. Oke, akan banyak kalian jumpai istilah-istilah seperti itu. Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ya. Kalau tidak ada, mari kita presentasi sedikit. 3 menit, atau 2 menit, atau 1 menit kalau bisa. Pokoknya saya cuma mau lihat kerjaan kalian sampai apakah kalian paham dengan apa yang saya minta ya. Jadi 1 slide, 2 slide cukup. Oke, jadi kelompok 2A dulu. Silahkan, atau siapa yang sudah siap, boleh. Saya hanya pengen lihat yang proyeknya paling bagus, yang case-nya paling bagus siapa. Tuh, Ibu boleh dari kelompok 6B. boleh. Saya izinkan share screen-nya. Tidak mau apa? Tidak mau. Silahkan. Bentar, Ibu. Ya. Jadinya, eh, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz dari kelompok 6, izin mempresentasikan yang telah kami bahas. Selanjutnya, next. Di sini, balik lagi. Di sini Robert itu seorang atlet triathlon dan pelari maraton yang berusia 59 tahun dengan kondisi kesehatan yang sangat baik. 8 bulan yang lalu ia mulai meminum obat Vioxx dan kemudian secara tiba-tiba ia meninggal karena serangan jantung yang parah diakibatkan aritmia oleh koroner. Koroner. Sedangkan Robert sendiri tidak memiliki riwayat masalah jantung sebelumnya. Next. Jadi untuk penjelasannya, asam arakidonaat ini adalah prekursor penting untuk pembentukan senyawa bioaktif seperti prostaglandin dan tromboksan. Prostaglandin ini berfungsi mengatur inflamasi, rasa sakit, dan fungsi pembuluh darah. Sedangkan tromboksan
yaitu untuk meningkatkan pembekuan darah yang penting dalam proses penyembuhan luka. Kemudian, produksi senyawa prostaglandin ini dikatalis oleh enzim COX-1 dan COX-2 yang memiliki fungsi yang berbeda. COX-1 ini menghasilkan prostaglandin yang untuk menjaga fungsi saluran pencernaan, sedangkan COX-2 menghasilkan prostaglandin yang memicu rasa sakit dan inflamasi. Nah, obat Vioxx ini adalah inhibitor spesifik dari COX-2 yang dirancang untuk mengurangi rasa sakit tanpa mempengaruhi fungsi COX-1. Namun, penghambatan COX-2 ini berdampak pada metabolisme lipid, terutama pada jalur asam arakidonat. Penghambatan COX-2 menyebabkan peningkatan kadar senyawa lipid, yaitu 20 HT. 20 HT ini adalah senyawa yang memiliki efek buruk pada pembuluh darah, yaitu dapat menyempitkan pembuluh darah, terutama pada jantung dan otak, sehingga mengurangi aliran darah, dan juga meningkatkan pembentukan gumpalan darah yang dapat memblokir aliran darah ke organ vital. Kondisi ini meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke, terutama pada individu yang aktif secara fisik atau memiliki tekanan metabolik tinggi. Jadi, kematian Robert ini disebabkan oleh efek samping dari obat Vioxx, yaitu penghambatan COX-2 yang meningkatkan kadar 20 HT. Selama 8 bulan mengkonsumsi obat Vioxx, kadar 20 HT di tubuh Robert meningkat. Senyawa ini mempersempit pembuluh darah di jantung dan menyebabkan pembentukan gumpalan darah di arteri koroner. Aktivitas fisik berat seperti triathlon dan maraton yang dilakukan oleh Robert semakin meningkatkan tekanan pada sistem kardiovaskularnya. Akibatnya, pementasan aliran darah yang disebabkan oleh 20 HT memicu aritmia koroner, yaitu gangguan irama jantung yang parah. Hal ini menyebabkan serangan jantung mendadak yang menjadi penyebab kematian Robert. Oke. Oke, ya jawabannya sudah benar. Jadi kalau kalian perhatikan asam arakidonat itu adalah turunan dari asam palmitat ya. Jadi asam palmitat tadi asam palmitatnya kita peroleh dari sintesis asam lemak. Kemudian dia mengalami serangkaian modifikasi seperti yang sudah kita pelajari, maka akan menghasilkan asam arakidonat yang selanjutnya juga dimodifikasi ya sehingga nanti menghasilkan COX-1, COX-2 yang eh, se- COX-2 itu yang memicu inflamasi. Jadi kalau misalnya kalian merasa lelah ya atau otot-ototnya sakit atau misalnya kalian nyeri habis luka, misalnya mengalami nyeri atau sakit gigi mengalami nyeri. Nah, itu biasanya kita diberikan obat untuk menghilangkan rasa sakit ini, menginhibisi rasa sakit ini. Tuh, tapi ada obat tertentu seperti Vioxx yang punya efek samping karena kan dia pada dasarnya menginhibisi asam lemak nih. Berarti ada efek samping yang berkaitan dengan kardiovaskular seperti itu. Oke, kelompok lain ada yang mau menunjukkan hasil kerjanya? Ini 6A, 6B. 6B, Ibu. 6B, oke. Kelompok lain, silakan. Singkat aja ya, tidak perlu dibacakan soalnya, tidak perlu dijelaskan, cukup intinya aja. Seperti saya tadi, itu kan 30 detik aja. Cukup intinya ya, nggak usah dibaca seperti tadi ya, langsung intinya aja. Kenapa? Ditampilkan aja hasilnya, saya cuma mau lihat. Udah nggak ada lagi yang mau menampilkan hasilnya. Yang lain tolong nanti ditaruh di satu folder atau satu dokumen ya dengan Kelompok 2, dua apa? 2B. Ya, 2B. Ya, silakan. Singkat aja. Ini 4 atau 2? Dua Oh, dan beda ya? dua. Oh, ya udah silakan siapa aja boleh. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari kasus nomor 3,
di mana seorang atlet ini dia mengkonsumsi obat Vioxx. Yang awalnya dia mengkonsumsi obat ini untuk meredakan nyerinya. Namun ternyata obat Vioxx ini dapat menghambat enzim COX-2, di mana enzim ini berfungsi untuk menghasilkan prostasiklin. Nah, prostasiklin ini awalnya itu berfungsi sebagai pencegah pembekuan darah dan juga dan juga dapat menyebabkan pembuluh darah ini tetap terbuka. Nah, namun karena berkurangnya produksi dari prostasiklin ini mengakibatkan pembuluh darah itu menjadi sempit dan darah itu mudah menggumpal. Nah, di mana ketika penghambatan prostasiklin ini juga akan menyebabkan kadar asam lemak bebas itu dalam darah semakin meningkat. Karena hal ini disebabkan karena prostasiklin ini biasanya menghambat pemecahan lemak dan penurunan peningkatan produksi dari prostasiklin ini menyebabkan pelepasan asam lemak bebas ini dari jaringan adiposa ini semakin meningkat. Kemudian karena asam lemak bebas ini itu secara meningkat, itu dapat memengaruhi kinerja dari fungsi jantung itu sendiri, di mana ketika ketika lemak bebas ini meningkat ke dalam aliran darah, maka akan menyebabkan aritmia, di mana aritmia ini sendiri adalah gangguan irama jantung yang menyebabkan kontraksi jantung tidak teratur, sehingga aliran darah ini terganggu dan kondisi ini dapat mengurangi pasokan oksigen dan energi ke otot jantung dan meningkatkan risiko serangan jantung. Oke, terima kasih. Jadi, Ya, saya sudah menangkap poin. Terima kasih ya. Yang lain, silakan kelompok 4. Oh, sebentar tadi slide pertamanya bagaimana? Oh, itu beda ya. Ini kelompok 2 tadi ya. Kelompok 2 tadi hanya satu slide yang tadi itu aja ya. Bukan yang kelompok 2, yang 2B tadi slide-nya hanya yang satu itu saja kan ya, bukan yang sebelumnya. Oh, ini ada ini juga. Ini juga kelompok 2 punya. iya Bu. Ya, Oke. Bu. Oke. Ya. Next. Kami dari kelompok 4, jadi di sini akan mempresentasikan kasus yang sama Ini 4 apa? seperti kasus sebelumnya, 4B. 4B. Ya, Oke. jadi di sini Vioxx ini merupakan obat untuk mengurangi rasa sakit dan bengkak yang termasuk obat golongan NSAID. Jadi obat ini tuh bekerja dengan menghambat enzim COX-2 yang berperan dalam sintesis prostaglandin. Nah, jadi pertama kita mulai dengan memahami proses pembentukan prostaglandin. Jadi asam arakidonat ini merupakan prekursor utama yang diubah oleh enzim siklooksigenase atau COX menjadi prostaglandin. Nah, COX ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu COX-1 dan COX-2, di mana COX-1 ini menghasilkan tromboksane A2 yang memiliki efek vasokonstriktor, yaitu proses penyempitan lumen pembuluh darah yang terjadi akibat kontraksi otot polos di dinding pembuluh darah dan protrombotik di mana protrombotik ini merujuk pada kemampuan suatu zat untuk mempromosikan pembentukan bekuan darah. Nah, sementara itu COX-2 ini menghasilkan prostaglandin seperti PGE2 dan PG12. Nah, PGE2 ini meningkatkan peradangan, nyeri, dan pembengkakan, sedangkan PG12 ini berfungsi sebagai vasodilator dan antitrombotik yang mencegah pembentukan gumpalan darah. Jadi untuk mekanisme kerja Vioxx ini dengan menghambat COX-2, produksi prostaglandin terutama PGE2 dan PG12 menurun. Jadi akibatnya rasa nyeri dan peradangan berkurang. Namun karena PGI2 ini juga berfungsi sebagai pelindung pembuluh darah, penghambatan ini menyebabkan penurunan sifat antitrombotik yang merujuk pada kemampuan suatu zat atau obat untuk menghambat pembentukan trombus atau bekuan darah dalam pembuluh darah dan vasodilator. Yakni di mana vasodilator ini adalah zat atau obat yang berfungsi untuk
melebarkan pembuluh darah, sehingga meningkatkan aliran darah dan mengurangi tekanan dalam sistem peredaran darah. Sehingga hal ini meningkatkan resiko pembentukan gumpalan darah atau trombosis. Di sisi lain, COX-1 ini tetap aktif dan menghasilkan tromboksane A2 yang sifatnya protrombotik yang merujuk pada kemampuan suatu zat untuk mempromosikan pembentukan bekuan darah dan vasokonstriktor. Nah, ketidakseimbangan antara TXA2 dan PGI2 inilah yang menyebabkan penyebab utama resiko kardiovaskular yang mengacu pada sistem yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Sehingga pada kasus menyebabkan serangan jantung mendadak. Oke, next. Terima kasih ya. Jadi Kelompok enaknya 5B. ketemu banyak, kita sudah melihat berbagai perspektif dari satu kasus, tapi perspektifnya berbeda-beda gitu. Oke, next. Nah, sama seperti yang lain soal-soalnya. Ini kelompok berapa? Kelompok 5B. Oke. Oke. Nah, di sini si Robert itu mengkonsumsi Vioxx. Nah, Vioxx itu merupakan jenis obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, selektif COX-2 yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit, nyeri, dan peradangan. Nah, dikarenakan mengkonsumsi Vioxx dalam jangka waktu panjang, itu dapat menghambat enzim COX-2 yang sebagai penghasil prostaglandin seperti prostasiklin. Nah, meskipun Vioxx tidak menghambat COX-1 pada kadar terapeutik, penghambat COX-2 juga dapat memiliki dampak pada sistem kardiovaskular. Nah, di sini dikarenakan Vioxx menghambat COX-2, jadi produksi prostasiklinnya itu menurun. Nah, di sini untuk fungsi dari prostasiklin itu dapat menjaga pembuluh darah itu tetap terbuka dan mencegah pengumpulannya darah. Nah, Vioxx itu dapat menyebabkan lompatan besar dalam zat lemak. Nah, zat lemaknya itu yaitu 20 HTE yang dapat menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan pembekuan darah. Nah, itu kan tugas dari prostasiklin untuk menjaga pembuluh darahnya itu tetap terbuka. Akan tetapi dikarenakan mengkonsumsi Vioxx itu dapat menurunkan produksi prostasiklin, jadinya eh, akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah nantinya. Nah, itu yang akan menyebabkan kardiovaskular seperti aritmia dan itu akan menyebabkan Robert tersebut meninggal dunia. Gitu loh, Bu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini udah ada perspektif yang berbeda lagi ya, ada HITE juga. Oke, next. 3B. Ya, silakan. 1B. 3B. 3B dulu tadi, boleh? Di sini kasusnya yaitu seorang atlet meninggal Langsung dunia. aja jawabannya, boleh? Ya, Bu. Langsung jawabannya aja, nggak apa-apa. Vioxx adalah obat anti-inflamasi yang digunakan untuk mengatasi nyeri dan peradangan. Kemudian obat ini bekerja dengan menghambat enzim COX-2 di mana memiliki peran penting dalam pembentukan prostaglandin yang terlibat dalam proses peradangan. Nah, prostaglandin ini diproduksi dari asam arakidonat, yaitu suatu asam lemak tak jenuh yang berasal dari membran fosfolipid. Penghambatan COX-2 ini oleh Vioxx mempengaruhi jalur metabolisme asam arakidonat yang juga penting dalam menjaga keseimbangan inflamasi dan fungsi vaskular. Kemudian penghambatan COX-2 ini dapat mempengaruhi keseimbangan prostasiklin dan tromboksan yang mengatur fungsi pembuluh darah dan pembekuan darah. Penurunan prostasiklin ini menyebabkan peningkatan resiko pembentukan bekuan darah, penyempitan pembuluh darah, dan tekanan darah tinggi. Nah, penghambatan COX-2 ini juga dapat mengganggu metabolisme lemak yang berakibat mengalami
trigliserida di mana lemak dalam darah yang tinggi dapat menyebabkan pembentukan plak di pembuluh darah serta menimbulkan kolesterol, yaitu kolesterol jahat yang dapat mempercepat atero- aterosklerosis, yaitu penumpukan plak pada dinding pembuluh darah sehingga atlet tersebut mengalami atau meninggal dunia. Oke, nice. Ini juga perspektif yang berbeda lagi. Ada penumpukan asam lemak. Oke, triacylglycerol dalam hal ini. Oke, terima kasih. 1B. Baik, untuk kelompok 1B, saya mewakili kelompok 1B, ingin menjelaskan jawaban kami, yaitu eh, Vioxx sendiri kan merupakan obat antiinflamasi non-steroid. Nah, dia ini berpengaruh dalam proses pembentukan prostaglandin, di mana prostaglandin ini dibentuk dari asam lemak yang berasal dari membran fosfolipid dibantu oleh enzim fosfolipase A2 menjadi asam arachidonic acid. Kemudian arachidonic acid ini akan diubah menjadi prostaglandin dengan bantuan COX-1 dan COX-2. Prostaglandin sendiri eh, berfungsi eh, prostaglandin sendiri itu proinflamasi. Kemudian ada dengan dengan Robert meminum Vioxx ini, yaitu inhibitor selektif terhadap COX-2, dia akan menghambat pembentukan prostaglandin seperti PGI2 yang berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah. Kemudian prostaglandin sendiri dapat membentuk trombosit yang berfungsi sebagai yang bisa mempersempit pembuluh darah. Di sini Vioxx sebagai inhibitor COX-2 sehingga tidak ada prostaglandin yang berfungsi sebagai pelebaran pembuluh darah yang terbentuk. Sehingga di sini yang terjadi hanya penyempitan pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah ini menyebabkan tekanan dari darah itu meningkat dan terjadinya pembekuan darah. Sehingga pasokan oksigen ke jantung itu eh, berkurang. Sehingga Robert mengalami aritmia atau detak jantungnya tidak beraturan. Eh, apa sih? Kenapa ya? Eh, Aritmia tersebut, eh, eh, penggumpalan darah yang terjadi pada penggumpalan darah yang terjadi menyebabkan Robert mengalami serangan jantung. Pak, Oke, terima kasih. Kelompok kelas B sudah habis ya? Oke, yang kelompok 2B bisa saya lihat sekali lagi slide-nya? Oke. Dan slide berikutnya coba ya next 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 next. Oh ya, ini yang belum ditampilkan tadi ya. ini Oke, 3B. coba next. Ya, coba next. Kelompok 2, Arin. Oke, kelompok 2. Oke. Kelompok 4 ini kelompok 4 ya. Ya, kelompok 2 atau kelompok 4? Kelompok 2 coba dikasih lihat sekali lagi. Slide ini udah disatukan ya? Yang yang bagian kasus Robert ini masih. Iya. Oh, ini. Terus yang berikutnya coba next. Oh, ini kasus Oh, ini. nah ini punyanya siapa? Kelompok 2 juga. Ya. Oke. Oke. Eh, semua kelas B sudah? Sekarang kelas A. Silahkan, kelas A. Kelompok 6A, Bu. Ya, silahkan.
Ya, silahkan. Kalau masih gangguan nggak apa-apa, kelompok lain duluan juga nggak apa-apa. Ya, silahkan. Oke, untuk kelas B, ya sementara menunggu kelas A. Untuk kelas B, bagus ya, hasil kerja kalian bagus. Saya suka karena kalian menampilkan perspektif yang berbeda-beda. Jadi semua orang jawabannya tidak sama. Ada yang mengambil perspektif dari misalnya efek samping yang ditimbulkan. Misalnya karena dia menghambat COX-2, maka fungsi-fungsi lain dari COX-2 juga terhambat. Ada yang menampilkannya dari perspektif triasilgliserol. Ada yang pokoknya kalian menampilkan dari perspektif yang berbeda-beda, itu bagus. Itu artinya kalian mengerjakannya sendiri-sendiri, bagus. Informasinya sebenarnya semuanya lengkap, tapi saya harus memilih satu kelompok yang terbaik gitu ya. Jadi saya rasa yang cukup lengkap, yang lengkap informasinya dan perspektifnya cukup menarik. Tapi sekali lagi semuanya bagus ya, bagus sekali. Untuk kelas B, saya pilih yang terbaik itu adalah kelompok 2B untuk sekarang. Terima kasih. Tapi yang lain tuh bagus, saya sangat apresiasi lagi sekali kerja kalian. Tapi untuk yang sekarang, yang saya rasa cukup menarik dan cukup lengkap itu adalah kelompok 2B. Saya tulis dulu ya, mumpung saya ingat di grup. Untuk kelas B, ntar mana bintang-bintangnya nih. Em, Ada yang bisa kirimin saya lagi nggak chat yang saya... Oh, udah, ketemu, ketemu, ketemu. Oke, kalau misalnya nanti di akhir kelompok yang menang beda-beda nggak apa-apa. Nanti kita pilih 3 pemenang aja. Oke. Jadi nanti semuanya akan mendapatkan hadiah dan nilai plus. Untuk yang menang maksudnya, ya, untuk yang terbaik-terbaik. Jadi misalnya kelompok hari ini, kelompok kemarin kan kelompok 4, kemudian hari ini kelompok 2. Nah, kalau misalnya dia beda-beda, mungkin kita bisa ambil 3 pemenang aja gitu. Oke, untuk mendapatkan nilai plus dan hadiah kecil mungkin. Oke. Nah, kalau karena kelompok kelas B sudah, kalian dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Tunggu sebentar, saya lihat dulu kalian harus absen dulu bentar. Kalau jangan lupa absen untuk hari sebentar ya. Saya lihat untuk hari untuk kelas B jangan lupa absen sebentar. Saya cek untuk hari kok sekarang saya buka, sorry. Jangan lupa absen untuk hari jadwal kalian Jumat ya. Jadi jangan absen untuk tanggal 7 untuk kemarin. Oke, untuk kelas B silahkan kalian absen untuk hari Jumat kemarin. Oke, hari Jumat tanggal 6 Desember. Oke, untuk kelas B sekali lagi silahkan kalian absen untuk hari Jumat tanggal 6 Desember. Oke, sekali lagi kalau sudah ngomong sekali lagi berarti itu penting. Absen untuk hari Jumat tanggal 6 Desember. Oke, terima kasih kelas B boleh meninggalkan Bu, mohon Zoom. maaf Bu. Ini absen yang kemarin untuk yang biokim itu saya masuk tapi lupa absen Bu. Mungkin bisa dibuka lagi. Kemarin kita nggak ada kelas biokim. Yang Oh iya, yang tanggal 7 itu ya. Berarti yang dibuka tanggal 6. Hari ini tanggal 7. Yang dibuka tanggal 6 kemarin. Oh, berarti Kalau tanggal ganteng 7. Berarti tanggal 7 ini dibuka Bu, tapi alfa dia.
Iya, Oh, ya, tadi kan saya salah buka. Yang benar itu tanggal 6. Udah setutup lagi. oh iya Bu, terima kasih Bu. Karena harusnya kan kalian absennya sesuai dengan jadwal. Hari ini kan nggak mungkin kalian, harusnya kan kalian nggak kuliah hari Sabtu gitu. Oke, Oh dan iya, saya minta tolong sekali satu pertemuan lagi, terserah mau kapan kalian bisanya, tapi saya minta tolong satu pertemuan terakhir, ya. Bisa minggu depan atau bisa Sabtu depan, saya minta tolong sekali untuk ada satu pertemuan terakhir. Tolong dikabarin ke saya ya, bisanya kapan, mau minggu depan boleh, mau hari Minggu juga boleh, terserah. Kapanpun itu boleh, tapi saya minta tolong sekali satu pertemuan terakhir, ya, untuk materi terakhir sekaligus membahas kasus terakhir. Oke? Oke, terima kasih kelas B bisa meninggalkan Zoom kalau mau, biar saya fokus ke kelas A. Terserah mau stay juga boleh, tapi sudah bisa meninggalkan Zoom. Oke, silahkan kelas A. Dari ini 6A ya? Ya, silakan. Baik, dari sini kami menganalisis kasus dari